video itu kan aku jujur sekarang kan lagi bikin konten ya, konten berbagi karena aku pengen mengistimewakan orang-orang yang memang pejuang keluarga dan mereka nggak yang minta-minta gitu, dan mereka benar-benar mulia walaupun maaf tua, kekurangan, terus juga punya dalam kondisi susah, mereka nggak yang namanya minta-minta. Makanya aku setiap lagi syuting di jalan aku keliling tuh, aku bilang dia setiap hari Jumat aku lihat misalnya kayak ada ibu-ibu yang maaf yang udah tua, terus ya udah aku iseng aja kan, emang aku kata aku gini, kalau berbagi kayak gini harus kita kerjain dulu kali ya gitu, karena ibu itu polos banget, ibunya tuh pegang anduk, terus dia tuh kayak bawa karpet, maaf ya, karpet yang kayak bekas gitu loh, cik, terus aku bilang, bu dagang karpet bekas, bukan, aku lagi nungguin suami aku, katanya gitu, bu sini bu masuk, tadi nggak ngerjain, tapi karena mukanya polos, tiba-tiba dia main masuk aja, dan dia nggak tahu Anwar, maka udah gini, bu kita ke Kamboja ya, saya lagi nyari ini artinya judul, tolong, udah segitu-gitu kan, aku pikir dia kan bercanda kan, ternyata yang konten aku juga yang lagi videoin juga panik, bu Anwar artis siapa, tolong gitu, so aku peluk kan dia kayak gitu. Kira-kira seperti apa sih akhirnya mau sedekah Jumat segala macam, bisa tergerak hatinya tuh dari mana gitu? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya sedekah kan ya kita nggak perlu dipublish ya, karena ada yang bilang juga Ustadz kalau tangan memberi, tangan kirinya harus tahu gitu. Nah memang alhamdulillah kalau aku dari dulu, ini dari zaman dulu aku artis, makanya Allah kayak baik banget, itu aku selalu menyisikan sedekah buat sekitar rumah aku, karena kan kalau rumah aku kan kata Ustadz kan kita sedekah terbaik itu adalah di lingkungan sekitar. Pertama adalah kedua orang tua, kita nafkahin dulu orang tua kita berkecukupan semuanya kebutuhannya. Setelah orang tua udah cukup, baru adik kakak kita yang kesusahan, adik kakak yang mau kita bantu. Kalau adik kakak juga udah terpenuhi, itu tetangga-tetangga yang sekitar rumah kita itu udah hampir terpenuhi, baru fakir miskin, baru janda, baru anak yatim. Nah kalau aku bikin video kemarin itu karena apa? Aku pengen kayak ini loh, kayak ngajak semua orang, yuk kita sedekah yuk. Sedekah itu nggak dilihat berapa nominalnya, yang penting adalah keikhlasan kita. Ternyata kalau aku lihat kayak begitu, banyak banget orang yang aku ajak belanja ke supermarket, mereka tuh bener-bener kayak ya Allah, mereka sampai nangis, sampai sujud, padahal kalau buat aku pribadi kayak itu kan hal yang biasa gitu kan. Makanya aku pengen kayak membahagiakan semua orang. Dan kenapa aku kontenin kayak gitu, aku pasti selalu ngomong kan, sebelum syuting tuh aku rekam, aku bilang, bu maaf aku izin boleh nggak aku tayangin di media sosial aku, supaya kalau orang ketemu sama ibu nanti beli dagangan ibu, terus ya seenggaknya ngebantu deh kalau ketemu ibunya, kan ada beberapa tukang balon waktu itu Tangerang, terus kemarin di Duren Sawit ibu-ibu yang kemarin tuh Bu Ropiah gitu, terus ada juga satu lagi nih. Maka sekarang setiap hari Jumat aku tuh kayak senang banget, kayak jadi akhirnya kayak nagih gitu, karena kita udah jadi rutin, jadi kayak kalau enggak kayak ya Allah, dan sekarang pengennya kayak berbagi aja kayak gitu. Kemarin kepilih ngajarin itu ibu-ibu gimana Ben? Jadi mereka senang banget tahu pas aku ajak belanja, kan aku tanya, bu mau apa, dan rata-rata mereka tuh cuma bilangin dong, aku mau beras sama minyak, udah. Dari situ aku mikir kayak ya Allah, mereka maaf ya, nggak yang aku mau ini dong, aji mumpung gitu loh. Akhirnya kan kita ternyuh ya, kayak bu mau ini ya. Makanya aku kan kayak di konten aku kayak bingung ya, bu mau beli apa, beras ya bu beras, bu minyak ya bu minyak, bu sampo ya bu sabun ya, aku bilang kayak gitu. Ibu mau apa lagi, karena aku tanya kan, karena kebutuhan di rumah kan, tapi ternyata nggak banyak maunya. Makanya dari situ aku mikir kayak ya Allah, mereka walaupun dalam keadaan kekurangan, tapi mereka tuh bener-bener yang kayak enggak yang aji mumpung, kayak tiba-tiba aku mau ini gitu kayaknya. Insya Allah bikin aku jadi bener-bener bersyukur lagi gitu. Versi terbaik seperti apa sih akhirnya sedekah? Kalau versi terbaik sekarang ya satu, aku tetap kerja, tapi aku nggak cuma ngejar dunia. Ternyata pas aku ikut beberapa kali kajian ya kan sama teman-teman artis, ada teman-teman juga yang di Blok M, itu adalah ketika kita ngejar akhirat, ketika kita ingat Allah, ternyata malah dunia yang ngejar-ngejar kita. Kalau kemarin kan aku sempet capek ya kan, kerja pagi siang malam, aku lagi kayak ada yang kurang ya, tapi kok hati aku nggak tenang, tapi kok hati aku kayak rungsing, kurang aja. Tapi kalau sekarang jadi kayak apa ya, jadi cukup aja di lokasi. Kalau misalnya kita nggak sholat, hawanya tuh kayak aduh udah nggak tenang. Terus kalau misalnya kayak belum berbagi, aduh hari ini belum berbagi nih, hari ini belum bagi-bagi kayak gitu. Jadi kayak merasa masya Allah, Allah membimbing aku ada di posisi sekarang, apalagi sekarang di mama
Dadah sayang, bulur. Amin ya Allah, amin. Jadi bikin aku tuh sekarang kayak pengen lebih baik lagi. Pokoknya walaupun di konten itu ibunya kan nggak kenal aku ya. Kenapa tanya gini kan? Bu, ibu nggak kenal aku. Terus mereka bilang, ini mah Ruben, ini mah Olga. Terus semuanya yang komen kan, nggak dikenal. Dari sini aku belajar, kita nggak boleh dikenal sama sesama manusia, tapi kita ridhonya Allah itu udah masya Allah. Kak, bakal dirutinin setiap Jumat aja atau bakal setiap hari nantinya? Kalau sedekah yang di konten aku, itu insya Allah memang aku rutinkan di hari Jumat. Karena sedekah terbaik atau ibadah terbaik itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu kan adalah salah satu hari istimewa kan, dimana kalau misalnya kita doa, kita bersedekah, kita melakukan hal baik, dilipat gandakan sama Allah gitu. Walaupun ya ada beberapa yang memang yang sedekah dilakukan di hari-hari lain gitu. Ada nazar nggak sih? Apa? Ada nazar. Nazar itu berdasar. Nazar tuh kayak niat kamu capai, makanya kayak apa mau berbagi. Oh, kalau nazar, bukan nazar mati lampu kan? Kalau nazar nggak ada, aku nggak ada nazar apa-apa. Cuman aku sebenarnya bukan lebih berjanji ya, lebih kayak mau konsisten aja dalam diri aku kayak, ya Allah, aku jangan sampai lengah dengan gemerlapnya dunia ini, dengan pekerjaan aku ya kan. Karena kan di kerjaan selebriti tahu sendiri ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman ya kita bisa maaf ya, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk maaf ya, misalnya kayak obat-obatan terlarang atau misalnya teman-teman yang tidak sefrekuensi gitu. Itu doang janjinya Anwar. Tapi kalau misalnya keinginan ke depan, tinggal satu lagi gong Anwar adalah aku pengen menikah. Tadi itu kan pengen sempat nanya kan, cuman tadi karena waktunya udah keburu habis, dia aku nggak sempat nanya. Aku pengen kayak amalan apa sih, walaupun kita misalnya udah punya secara materi, terus akunya juga insya Allah dari hati udah kayak kepengen, tapi jodohnya belum kelihatan. Itu nyarinya gimana dan amalannya apa? Aku tadi tuh pengen nanya kayak gitu, cuma kayak ya udah rezeki nih nanya sama Habib Umar ya. Targetnya? Kalau ditargetin aku nggak mau sakit hati kayak dulu ya kan, tapi kalau sekarang aku lagi dekat sama something for you. Iya kamu deh. Katanya anak pejabat ya? Hati-hati ya Om, hati-hati. Katanya anak pejabat. Dendi ke atas yang dikit dong. Adalah pokoknya Masya Allah, jujur li, kita nggak ada komunikasi. Aku cuma chat-chatan doang lewat DM Instagram, dan aku sempat ngomong sama dia di video call. Aku bilang kayak gini, nanti kalau rumah aku jadi, lu gue lamar. Terus responnya apa? Oh, Dia cuma kayak, ih bener gitu. yang di kantor dia. Itu janji aku, dan aku udah ngomong sama mama aku juga. Makanya sempat kayak tukang ukur kan lagi ngukur tanah kan, mau ngebangunin fondasi kan. Terus aku udah ngomong sama mama aku, "Ma, ini kalau rumahnya jadi, insya Allah aku nikah sama orang bo gitu makanya. Emang ini udah mantap banget nih bang. Hah? Ini sesuai tipe ya bang banget, udah mantap. Ya sebenarnya yang memantapkan adalah kita harus memantapkan, kita harus memantaskan ya kan. Jadi sumpah aku beneran sekarang kalau doa udah nggak minta apa-apa. Doa kalau doa kan, ya Allah bagi harta gitu kan, ya Allah mudahkan, masa nggak, ya Allah jodoh aku di mana, dekatkan ya Allah, ini mah aku maksa ya Allah gitu. Tahajud, duha aku nggak tahu kenapa ya, pengen ya udah pengen, namanya udah tua ya, udah dewasa gitu, dewasa mateng nih kan. Jadi apalagi kalau ngeliat yang lain gitu ya, kayak iya enak ya berumah tangga. Dan aku suka ngayal, kan tanahnya masih kosong nih, lagi bangun apa fondasi. Aku kayak gini, ya Allah sayang sama kita itu. Terus sayang sama siapa? Orang biasa apa dari kalangan selebriti juga? Orangnya dari kalangan biasa, nggak kalangan selebriti sih gitu. Orangnya kayak gimana sih emang? Orangnya insya Allah cantik. Sekarang dia, kalau dulu aku kenal dulu tuh dia nggak berhijab. Kalau sekarang lagi berhijab dan masya Allah kerja juga. Nyong. Dia kerja juga. Jadi kemarin aku sempat ngomong sama dia kan di video call. Pergi nggak lu? Aku video call kan. Aku bilang kayak gini sama dia. Hey, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tetap kerja di pemerintahan. Aku bilang kayak gitu kan. Kalau aku sebut kamu tetap kerja, itu digunting gambarnya ya. Kamu tetap kerja, Anwar tetap kerja. Jadi aku nggak mau ngekang kamu. Jadi apa yang mau kamu lakukan silahkan gitu. Jadi kayak biar enggak, kan takutnya orang biasa kerja terus nggak kerja kan takutnya pusing gitu kan. Berarti nggak pacaran tiba-tiba nikah aja gitu ya? Iya makanya aku nggak mau pacaran. Aku pengennya langsung nikah, maksudnya nikah. Awal mulanya kenalnya gimana Belum. sih kak? Apa? Maksudnya kan kamu DM-an. Terus awal mulanya benar-benar Awal mulanya adalah dulu kita kenal, dulu temenan. Jadi dia belum berhijab ya, dulu masih biasa cantik. Kenalan biasa doang. Terus tiba-tiba kalau nggak salah ya, dia tuh nge-DM aku nanya resep bikin donat, karena waktu itu donatnya Kapingkan Mambo kan lagi rame. Dia kan tahu aku basicnya tata boga kan, dan dulu aku tuh memang mahir di bidang kue-kue gitu. Nanya, bang
cara bikin donat tuh gimana sih. Terus aku kayak buka IG-nya, lihat lagi, hah kita tuh pernah DM-an. Terus aku ketik, terus aku VN cara membuat donat. Yang pertama adalah gini gitu, karena sampai aku ngomongin tahu apa jangan-jangan jodoh gue ya gitu. Mungkin karena jomblo lama kali, jadi ngeliat cewek langsung pacar gue gitu. Udah ada sinyal-sinyal belum dari dia katanya? Kalau dari dianya, ya aku bukan kegeeran ya, kayaknya memang dia kayaknya bukan menerima, makanya apa ada lah ya, masa ada percikan-percikan kembang api kali ya. jadi akunya bukannya semata-mata kepedean, jadi dan sempat kemarin tahu nggak, aku kayak interview video call, dan itu video callnya dari Instagram kan ada fitur video kan, dan yang video aku gagal, udah kita teleponan aja yuk biar kelihatan mukanya. Ternyata lagi di kantor, banyak teman-temannya pada pakai baju coklat gitu kan, gitu. Terus aku ngomong sama dia yang kayak kamu gimana? Terus sebenarnya cie gitu. Terus jadi kayak malah ngasih tau temennya, ini kakak aku jadinya. Ini itu aku gitu, teman aku gitu. Berarti kamu seperti ta'aruf nggak sih sekarang? Apa? Seperti ta'aruf nggak sih? Belum ada Sebenarnya nggak status. taruh juga sih, kalau kata taruh kan kita harus ada persetujuan masing-masing ya. Aku lebih kayak ngebecandain, tapi ngebecandainnya adalah kayak keresahan aku loh. Jadi kayak, ntar aku jadi istri aku ya, kayak gitu lah. Udah bodo amat, aku nggak mau basa-basi. Gitu, deket lagi. Jadi kan aku tinggal besanannya nggak kucur. Gitu. Tapi orang tua udah ngeburu-buruin apa gimana? Ya sebenarnya nggak ngomong secara verbal, ayo buruan nikah. Tapi tau nggak dia lagi apa? Adik aku punya anak, dia ngomong gini, kan namanya Kenzi. Ini Kenzi, anaknya Om Ahmed. Dari Om Anwar mana? Aku langsung gini. Oh, ini nenek-nenek sama aki-aki minta anak dari gue, gitu. Tapi kan dari hati kita, gimana sih namanya hati kita lagi kosong ya, kita langsung kayak merasa kayak, indir nih, gitu. Berarti ini calonnya orang pemerintah ya? Iya, PNS insya Allah. ya? Ada inisial nggak sih? Inisialnya enggak, terlalu cari di Instagram lagi. Aku demi Allah, kayak di FYP waktu itu tiba-tiba muncul foto yang lagi mau aku taruhin. Dia marah. Irfan Hakim, ini orangnya ya. Gitu. Berarti Dia- kamu Nggak kamu jadi. menjaga privasi dia banget nih sekarang. Menjaga, beneran menjaga. Makanya kalau misalnya dia memang ngomong kayak gini, oh pernah jadi pas kita lagi video, sama dia di capture, tau kan yang kata di foto adik kita. Apa sih namanya capture? Capture ya. Terus tiba-tiba dia posting kan, dia mau ngomong gini, please ya bang, jangan abang repost. Karena aku gatel ya, jadi jangan deh. Kan kalau teman dia kan mungkin ya dia tahu kalau aku public figure. Tapi kalau aku yang capture nanti orang nyari gitu. Makanya dia untung tuh orang berpesan. Karena kan orangnya polos banget ya. Kadang aku suka berpikir atau melakukan tindakan tanpa aku berpikir gitu, ngerti nggak? Tapi sapelnya gimana sih Kak? Hah? Dia di Bogor, dirimu juga sibuk. Ngapelnya via online aja. Nggak nanyain acara ini dalam tadi itu. Ini namanya Oh, iya. ini ngomongin apa tuh namanya ikutan kajian kayak gini emang mau mendekati lagi mau perbaiki diri atau gimana? Lebih ke memantaskan diri, karena jujur ya tadi aku bilang kan, sekarang aku kalau ada hari libur aku pergi kajian ke Blok M bareng sama Ustadz Nuzul, bareng sama Ustadz, ya banyak lah Ustadz ya. Terus kebetulan Habib Umar itu salah satu, aku nggak tahu ya, aku lihat di Instagram, lihat beliau tuh kayaknya tenang banget, kan dia suka kayak nyengir gini kan, kayak senyum gitu kan. Terus aku ngeliatnya kayak Masya Allah tabarakallah. Gak tahu kenapa mandang mukanya, wajahnya tuh kayak bikin aku tenang. Terus tiba-tiba diundang sama Kak Igun. Kali Kak Igun yang promotorin kan acara ini. Terus kayak, wah datang ya, harusnya hari ini aku kerja. Ada kerja di Kalimantan, ada offer. Tapi aku cancel seminggu. Aku bilang, ini ada teman aku aja bagi-bagi rezeki. Aku biar hadir ke sini. Makanya aku sekarang Sabtu Minggu besok libur gitu. Senang banget Igun bikin acaranya. Di dalam Igun nangis tadi. Terus banyak banget yang nanya. Makanya nanya tadi ada Kak Ruben, ada Kak Ting Ting. Ada siapa namanya itu, alam-alam itu, penari pemain bola Samsir Alam, pada nanya semua. Pas aku mau nanya, udah habis waktunya, udah rezeki gue dah. Gue nanya sini aja lo DM deh gitu. Tapi ngomong kayak gini nangis banget tadi karena apa sih Kak, pertanyaan aku tuh? Itu kayak dulu nangis tahu. Beliau tuh bilangnya kayak bagaimana menyeimbangkan antara dunia yang penuh dengan gemerlap ini supaya kita tetap taat kepada Allah, dan bagaimana caranya kita ditumbuhkan rasa cinta sama Nabi. Jadi kalau hidayah itu sebenarnya bukannya kita datang kamu kasih hidayah enggak. Kita harus menjemput. Gimana menjemputnya? Kita taat ibadah. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi orang yang taat. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kayak Kak Igun kan, sedekah subuh. Dan aku sampai ngeliat Kak Igun, aku tuh merinding karena Masya Allah ya, yang tadinya aku tahu backgroundnya Kak Igun siapa, terus tiba-tiba Kak Igun sekarang banyak banget kegiatan sosialnya, banyak banget kegiatan agamanya, dan hajinya dia yang kemarin diimplementasikan di kehidupan nyatanya gitu. Jadi kayak Masya Allah, ini benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti berubah Berubah 360 total. derajat ya. Ya. Dia ditumbuhkan rasa cinta nih. Belakangan ini kan kita tahu bahwa Kak Igun juga lagi berbuat untuk mau sama melepaskan diri, mencari pasangan. Jadi kamu momen-momen itu juga kan? Iya pastilah, pasti
lagi merasa kesepian, kita nih orang ditinggalin temen, ditinggalin kerjaan, ditinggalin apa yang ada di dunia ini. Tapi apa? Satu, Allah nggak pernah ninggalin kita. Makanya kalau misalnya kita mau ke Allah, kita harus nangis, kita harus minta sujud dan ampun. Salah satu hidupnya Kak Igun kayak udah lengkap semua hidupnya, udah lengkap semuanya dia, iya kan? Udah harta bergelimang, masya Allah. Sekarang jadi orang yang solehah, ya kan? Soleh. Kita Masih tergunting dah. digunting gambarnya ya, tolong. Jadi yang masih soleh. satu aja nih. Iya jodoh, mas. Ya mungkin Dukungan Anwar itu seperti apa? dukungan aku ya, ayo para pencari jodoh ya, Aigun dan aku sama teman-teman yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih tadi takdir terbaik, Allah limpahkan jodoh terbaik buat kita. Yang mau nangis kan gue di dalam itu, di dalam tuh bener-bener kayak beliau baru ngomong aja itu air mata aku nyukur iya, ini gara-gara lu semuanya ya berita apa video gue rame di TikTok, nggak ada yang lu gunting waktu itu yang salah ngomong apa jadi ini apa ribuan. Mungkin Anwar sendiri memaknai hidup seperti apa sih? Kalau aku memaknai hidup ya tadi Anwar bilang, mungkin aku udah maaf ya, aku mungkin udah kayak pernah merasakan ini dan sekarang pengen kayak memantaskan diri. Kayak gue ngomong sama aku ya, War, lu enak di usia sekarang, Allah kasih kemudahan buat ibadah, Allah ngasih kemudahan, dikasih kesadaran. Kalau kayak gue kan baru di usia sekarang ya, dia bilang gitu. Jadi kita kan sama-sama saling mengingatkan akan takut sama Allah, kayak gitu sih. Gitu. Makasih banyak ya teman-teman mediasi.